Nas firman Tuhan hari ini, Senin 27 Oktober 2025, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu pernah mengalami salah jalan atau tersesat? Apa yang kita lakukan kalau kita sadar ternyata kita sudah salah dalam perjalanan ini? Sambil contoh, andai kata kita sedang di stasiun Depok, tujuan kita adalah ke Cikini dan Gondang Dia. Tapi kita sambil ambil kereta, akhirnya kita sampai ke Cilebut, lalu ke Bogor. Kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika kita tahu arah kita sudah salah? Benar, turun di stasiun terdekat, menyeberang, ambil kereta menuju kota. Turun di Cikini atau Gondang Dia. Walaupun perjalanan agak lebih panjang, tetapi karena kita tahu kita mau memperbaiki arah. Itu contoh kecil. Nah, kalau di tempat yang belum dikenal, akhirnya kita harus aware di mana kita sudah jalani untuk kembali ke titik awal, supaya kita tidak tersesat lagi. Belajar menyusuri kesalahan, lalu menuju kepada tujuan. Itu yang bijaksana. Nah, Tuhan Yesus sudah mengingatkan orang percaya bahwa akan selalu terjadi penyesatan. Celakalah yang tersesat, tapi lebih celaka yang menjadi para penyesat. Oleh karena itu memang penting sekali kita menggarisbawahi dalam perjalanan hidup ini. Selalu ada usaha orang atau si jahat supaya kita tersesat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita hal yang penting ini. Jangan mau ditipu oleh sang penipu ulung sehingga kita tersesat. Seolah-olah kita di jalan yang benar, padahal kita sedang tersesat. Oleh itu sangat penting mengenal bahwa penyesat dan penipu itu dari buahnya kita lihat. Tidak mungkin pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Dan oleh karena itu, kenali benar tentang kebenaran. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan Yesus bilang, setelah mengatakan tentang hal itu, supaya tahu tentang tidak semua orang berkata Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ini bukan berarti bahwa seperti diklaim beberapa orang di luar sana mengatakan orang Kristen ini bodoh. Yesus sudah bilang, jangan panggil dia Tuhan, nanti dia akan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan di situ poinnya. Poinnya adalah kalau kita mengatakan dengan bibir kita, dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhan, tetap dan kita beribadah, rajin beribadah, punya waktu untuk pelayanan, tetapi hati dan jiwa kita tidak berorientasi kepada benar-benar mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tuhan dari kata kurios, yang lebih berarti kepada Tuan atau Master. Artinya, kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti kita mau menghambakan diri kepada Tuhan. Dan dialah yang mau kita ikuti. Bukan sebaliknya, Tuhan yang mengikuti kita. Enggak. Nah, ketika Tuhan Yesus, tidak semua yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, lalu diikuti. Dan diikuti kalau kita baca ayat selanjutnya, di akhirnya Tuhan akan terus terang, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Karena bukan melakukan kehendak Bapa, tapi hanya untuk show off, hanya untuk memuaskan keinginan dirinya dengan mengatakan Yesus Tuhan, terlibat dalam pelayanan, atau kita beribadah hanya untuk memuaskan diri sendiri. Dan kita sedang tersesat di sana. Firman Tuhan mau mengingatkan kita, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, penyesatan akan selalu terjadi. Oleh karena itu, kenali benar-benar Tuhan kita, supaya kita tidak tersesat dan ditipu oleh cara pandang kita itu. Tuhan mengatakan bahwa yang melakukan kehendak Bapa, berarti kita harus pahami benar-benar keinginan Bapa. Makanya kita menjadi orang percaya. Iman yang bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan, itu seperti benih yang mulai berkecambah. Dan seperti kita tahu, kecambah itu akan semakin naik dan akan semakin keras batangnya. Setelah bertumbuh, berkembang,
lalu mulai mengeluarkan ranting, dan mulai daun hijau diterik panas, dan akan menghasilkan buah. Artinya gini, iman atau rasa percaya, sukacita ketika mendengar firman Tuhan, berita Injil, itu harus diikuti dengan pertumbuhan dan perkembangan, atau belajar untuk memahami, atau menjadi murid dulu. Setelah menjadi murid, kita akan tahu mana kehendak Bapa. Dari sana kita mulai mengerjakan itu. Sehingga iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Arti kalau iman tanpa mau untuk mengenali hati Tuhan dan tidak melakukan kehendak Bapa, hakikatnya mati. Oleh karena itu, beri waktu juga. Supaya ketika kita tumbuh beriman dalam Tuhan, bukan sekedar rasa senang ketika mendengar khotbah saja, atau saat beribadah saja, tetapi mau untuk belajar mengenali hati Bapa dengan mempelajari firman-Nya, dengan mau melihat sekitar untuk mengenali hadirat Tuhan, dan kita mau melakukan kebaikan demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari kita pakai waktu kita yang sempit ini. Di zaman akhir ini semakin banyak orang tidak peduli lagi. Yang penting enak dia rasa. Yang jahat akan semakin jahat, penipuan akan semakin banyak, dan penipu maka tidak tahu lagi malu, dan juga menganggap bahwa yang dikerjakan adalah untuk ibadahnya kepada Tuhan. Tetapi biarlah demikian dengan kita. Biarlah iman kita bertumbuh ke arah Kristus, dipupuk dan disinari oleh terang Kristus, sehingga kita akan semakin kokoh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Jangan patah harap, tetap kuat, dan belajarlah selalu dekat dengan Kristus. Tuhan memberkati.